Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Pujiawati dan rekan saya Leni. Di sini kami akan mempresentasikan tentang selling skill dan customer service. Saya Indah Pujiawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara meningkatkan selling skill. Yang pertama yaitu mengetahui strategi pemasaran yang baik dengan cara menciptakan produk yang baik untuk menarik konsumen sehingga konsumen merasa memerlukan produk yang kita jual. Yang kedua yaitu membaca pasar. Dalam membeli produk, konsumen tidak akan sembarangan memilih. Untuk mengatasi masalah ini, kita bisa mengakalinya dengan kemampuan selling skill yang kita miliki, yaitu dalam upaya pembuktian kelebihan produk kita. Sehingga cara ini bisa membuat konsumen mengetahui apa saja keunggulan dari produk kita. Yang ketiga, pendekatan dengan konsumen. Sebagai selling skill, tentunya kita dapat melakukan pendekatan langsung atau melalui berbagai macam media sosial. Yang keempat, menyadari bahwa setiap produk memiliki pangsa pasarnya masing-masing. Karena target pasar yang akan kita masuki, barang dan jasanya memiliki golongan yang berbeda-beda. Selanjutnya, manfaat selling skill. Yang pertama, mengerti cara bernegosiasi dengan baik. Karena semua pekerjaan melibatkan yang namanya negosiasi, maka dari itu kita belajar bagaimana menjadi pendengar yang baik, mengevaluasi hasil dan masalah, memecahkan masalah sehingga mendapatkan kesepakatan tanpa menimbulkan masalah baru. Yang kedua yaitu belajar untuk lebih dekat atau down to earth. Berhasil melakukan penjualan adalah seni dan ilmu. Membuat orang setuju dan mengikuti apa yang kita inginkan juga sebuah seni dan ilmu. If you want to lead people, you must be able to close. Yang ketiga, belajar mengenal ketekunan. Sebagai pedagang atau sales people, kita akan mendengarkan kata tidak kapanpun dan dimanapun. Namun, seiring berjalannya waktu, kita akan memahami hal tersebut bukanlah sebuah penolakan, tetapi itu adalah sebuah tantangan. Yang keempat, belajar akan disiplin. Selling skill akan membangun kepercayaan diri kita. Bekerja dalam dunia penjualan akan mengajarkan kita untuk melangkah maju dengan penuh keyakinan, terutama di bawah tekanan dan krisis. Selanjutnya, pengertian customer service menurut para ahli. Menurut Kashmir 2003, customer service ialah seluruh kegiatan yang ditujukan untuk memuaskan nasabah melalui pelayanan yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah. Sedangkan menurut Philip Kotler 2002, pelayanan adalah seluruh manfaat atau kegiatan yang bisa diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak lain yang tidak memiliki wujud dan tidak berakibat pada kepemilikan sesuatu atau dengan kata lain tidak dapat dihubungkan dengan suatu produk fisik. Pengertian selanjutnya akan dibacakan oleh Leni. Yang selanjutnya ada fungsi customer service. Sebagai penerima tamu, biasanya penerima tamu ditempatkan di bagian depan yang menandakan kita harus siap menerima tamu dari berbagai kalangan, baik pelanggan, calon pelanggan, supplier, atau pihak lain. Kita harus bisa memberikan perhatian penuh, menjawab pertanyaan dari pelanggan kita dengan sopan dan memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan. Yang kedua ada customer relation office. Sebagai customer relation office, kita harus menjaga hubungan baik dengan pelanggan atau klien agar merasa puas, senang, dan semakin percaya kepada perusahaan, serta kita harus menguasai bahasa persuasif agar pelanggan tetap bertahan. Yang ketiga ada komunikator. Seorang komunikator ialah penghubung antara perusahaan dengan pelanggan atau pihak luar yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Kita berkewajiban memberi kemudahan kepada tamu atau klien, siap menerima keluhan, keberatan, serta bersedia menjadi tempat berkonsultasi. Yang keempat ada deskman. Sebagai deskman, kita harus bisa melayani berbagai jenis permohonan yang diajukan tamu, mulai dari pengisian formulir hingga membantu perlengkapan data yang menjadi persyaratan. Yang terakhir, sebagai salesman, kita harus bisa menjelaskan sebagai sales segala sesuatu tentang barang atau jasa yang ditawarkan agar calon pelanggan tertarik dan akhirnya membeli dan menggunakan produk yang kita jual. Selanjutnya ada keahlian yang harus dimiliki customer service.
Yang pertama ada sikap sabar dan penuh perhatian. Kenapa kita harus memiliki sikap sabar? Biasanya ada pelanggan yang merasa kecewa, sering kali datang dan menyampaikan keluhannya dengan penuh emosi. Disitulah kita harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi, sabar dan penuh perhatian kepada pelanggan. Yang kedua ada kemampuan berkomunikasi. Sebagai seorang pegawai customer service, kita harus bisa menghadapi berbagai tipe pelanggan. Disitulah kita perlu memiliki keterampilan berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan agar pelanggan merasa dihargai dan masalah atau keluhan lebih mudah diselesaikan. Yang ketiga ada pengetahuan tentang produk atau jasa. Biasanya pelanggan mengharapkan penjelasan yang detail tentang produk yang kita jual. Disinilah pegawai customer service wajib mengetahui dan menguasai semua informasi tentang produk atau jasa yang ditawarkan, serta kebijakan dan prosedur yang berlaku di perusahaan. Yang keempat ada keterampilan berakting. Yang kelima ada keterampilan mengelola waktu. Biasanya customer service itu dituntut untuk bisa melayani setiap pelanggan dengan baik dan waktu tertentu sesuai jam kerja yang berlaku di perusahaan. Jadi kita harus bisa menyelesaikan masalah pelanggan dengan efektif dan efisien serta bisa mengendalikan agar pelanggan tidak terlalu banyak menyita waktu yang kita miliki. Yang keenam ada kemampuan membaca pelanggan. Kemampuan ini merupakan bagian penting dalam proses personalia dan memberikan pengalaman pribadi kepada pelanggan. Jadi kita harus benar-benar mengenali pelanggan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kesalahpahaman itu dapat dihindari. Yang ketujuh ada keterampilan persuasif. Keterampilan persuasif meskipun terlihat mudah, tugas dan kewajiban seorang pegawai customer service ternyata tidaklah ringan seperti yang kita bayangkan. Hal yang menuntut tanggung jawab terbesar adalah tugas utamanya untuk memberikan pelayanan terbaik dan memuaskan pelanggan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.